Halo guys, ketemu lagi dengan tukang amplas. Di video kali ini project saya adalah merestorasi sepeda Minion. Dan sedikit cerita, jadi gini, Minion ini adalah pesanan dari Pak Devi yang ada di Surabaya. Sebenarnya beliau sudah pesan sepeda Minion di daerah Jawa Tengah, di sebuah pembuat sepeda Minion ya, sangat hits di Instagram. Enggak saya sebutkan namanya, dengan nominal yang besar, dan telah jadi dikirim selesai. Ternyata sampai di rumah itu hasilnya sangat mengecewakan, karena dengan nilai nominal yang lumayan besar dan hasilnya mengecewakan. Seperti katanya framenya dia Jepangan, ternyata cuma frame custom. Lalu jalur kabel nggak bener, rem nggak bener, depan mekanik, lalu belakang hidrolis, tangnya oblak, bahkan untuk digowes pun nggak bisa menurut saya. Karena memang waktu saya coba untuk saya gowes itu ketika belok dikit aja fendernya udah membentur dengan pedal. Jadi memang ya layak lah untuk harga segitu. Menurut saya hasilnya sangat mengecewakan. Dan akhirnya Pak Devi menghubungi saya dan minta untuk sepeda itu direstorasi ulang. Akhirnya dikirim ke saya, karena saya juga biasa buat sepeda Minion. Setelah sepeda sampai di saya, hampir sebagian part, sebagian besar diganti. Bahkan untuk framenya saya ganti dengan frame Jepang yang asli. Saya carikan frame yang asli Jepangan dan kebetulan memang ada. Setelah itu saya setting, saya las, saya buat dudukan cakram, lalu saya setting semuanya, jalur kabel, dan untuk pelebaran bagian jubit belakangnya, karena akan dipasang speed 9. Nah, setelah saya setting semua, baru kita masuk ke tahap repaintnya. Nah, untuk repaintnya, di warnanya saya menggunakan samurai paint dengan warna chrome yellow. Sekalian menginformasikan kepada kalian teman-teman yang ingin berkarya atau mengecat menggunakan samurai paint. Jika kalian masih pemula atau masih bingung, ingat, kalian jangan takut untuk melakukan pengecatan, karena walaupun pemula, kalau nggak dicoba nggak akan bisa-bisa. Dan enaknya lagi, ada tim yang akan membantu kalian ketika kalian mengalami kesulitan. Timnya di mana sih? Kalian bisa cek di Instagramnya samuraipaint.id. Di sana banyak sekali postingan yang bermanfaat, yang mengedukasi kalian. Dan kalian kalau mengecat pakai samurai pun bisa diupload di Instagram dan kalian tag samuraipaint.id, maka karya kalian akan direpost ulang. Dan enaknya lagi, jika kalian kebingungan, kalian bisa menghubungi tim yang ada di sana untuk konsultasi. Timnya sangat ramah dan fast respon, kalian akan dibantu. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya samuraipaint.id. Nah, lalu bagi kalian yang masih kesulitan untuk mendapatkan cat samurai, baik di daerah kalian memang belum ada, ataupun ada dia item warnanya kurang lengkap, kalian jangan khawatir. Kalian bisa mencari dan membelinya di Shopee, yaitu tokonya Indonesia Samurai Paint. Di sana itemnya lengkap, adminnya fast respon. Jadi kalian tinggal pilih item yang kalian butuhkan, tinggal klik bayar, maka cat samurai atau item yang kalian butuhkan akan dikirim ke rumahmu. Jangan lupa juga di follow untuk akun Shopee-nya Indonesia Samurai Paint. Lalu bagi kalian yang terbiasa berbelanja di Tokopedia, ada juga tokonya yaitu Samurai Paint Strip ID. Sama, di sana juga itemnya lengkap. Apa yang kalian cari pasti ada. Kalian tinggal pilih, klik, lalu bayar, maka barang akan dikirim ke rumahmu. Jadi praktis bukan? Kalian tinggal di rumah, planning mau ngecat apa, warnanya apa, tinggal beli di sana. Nanti barang akan dikirim, kalian tinggal eksekusi untuk melakukan pengecatan. Bagi kalian yang melakukan pengecatan, selamat berkarya menggunakan samurai paint. Itu sedikit info yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan lanjut ke project yang tadi di awal saya bilang, akan merestorasi ulang sepeda Minion punya Pak Devi yang ada di Surabaya, guys.
Nah oke, ini dia projectnya guys. Saya sudah mendapatkan frame Japan asli. Jadi ini bukan Japan bohong-bohongan, ini real Japan asli. Dan kalau customer mintanya Japan asli ya coba saya carikan dan ternyata ada. Kalaupun memang nggak ada, saya pasti bilang guys. Nah ini di bagian bawah tempat bottom bracketnya made in Japan, ini merek 5 frames. Dan ini tergolong frame lama. Dia masih sloop untuk besi-besinya, bukan las seperti ini. Ini sudah saya setting semua untuk tempat bottom bracket. Kita kuati lagi di bawahnya, lalu kita setting dudukan cakram, dudukan spakbor, lalu kita setting juga untuk ini kita pasang emblem request dari Pak Devi, lalu kita pasang tempat kabel, jalur kabel sudah kita tata semua. Dan sudah saya naikkan, ini sudah saya naikkan, sudah saya rakit, saya setting. Setelah itu saya bongkar lagi, baru berani naik ke proses repaint. Tujuannya apa? Kita rakit dulu supaya nanti setelah kita repaint itu tinggal pasang dan nggak terjadi trouble atau nggak terjadi kendala yang kurang pas ketika penataan konstruksinya guys. Nah seperti ini untuk dudukan cakramnya, ini kita las juga, sudah kita buatkan dudukan cakram, sudah dikelupas habis catnya, dan sekarang kita naik ke proses epoksi. Untuk epoksinya di sini saya pakai epoksi primernya punya Bilcoat, dan ini adalah tahap pengepoksian yang pertama guys. Karena setelah epoksi pertama ini kering, nanti akan kita dempul, karena pada bagian-bagian las itu pasti dia kurang rata, dan apalagi frame lama ya, pasti ada bagian-bagian sedikit yang boncal-boncal. Itu kita dempul, lalu kita amplas kembali. Prosesnya seperti ini. Setelah proses pendempulan dan kita amplas, selanjutnya kita naik ke tahap epoksi yang kedua guys. Pada tahap epoksi yang kedua ini juga memastikan itu framenya apakah sudah benar-benar halus, tidak ada bopeng-bopeng lagi atau bekas las-lasan yang nggak rata. Jadi kalaupun belum halus kita dempul lagi, dan ternyata di frame ini ternyata hasilnya sudah cukup halus. Setelah epoksi kering, lanjut kita amplas, dan sekarang lanjut naik warna dasar. Untuk warna dasar di sini saya pakai warna putih kode 102, pakai punyanya Samurai Paint. Setelah warna putih kering, sekarang kita lanjut naik warna utamanya. Untuk warna utama atau warna inti saya pakai warna chrome yellow kode 108 sesuai dengan request Pak Devi. Setelah warna kuningnya kering atau warna chrome yellow, sekarang kita beri tulisan dan sedikit variasi grafis simple dengan bantuan cutting sticker yang telah saya cetak. Dan ini saya semprotkan warnanya pakai warna dari Samurai Paint juga, yaitu matte Axis Grey. Itu dia hitam metalik, cuma metaliknya lembut banget. Itu kodenya adalah H303. Pada bagian depan ini tulisannya adalah Mr. Daniel AR. Jadi ini adalah putra dari Pak Devi, namanya Daniel, dan ini kita kombinasi dengan variasi grafis simple seperti ini. Lalu pada bagian belakang juga kita kasih tulisannya adalah mini on track guys. Untuk warnanya masih tetap sama, pakai warna matte Axis Grey dari Samurai Paint. Untuk pemberian tulisan nama dan grafis simpelnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke proses finishing akhir atau pengekliran. Untuk pengekliran Pak Devi minta kualitas clear yang terbaik dan paling bagus. Ini saya pakai clear PU2K Bilcoat yang seri 2100 atau tipe HS. Clear ini adalah tipe tertinggi atau kasta tertinggi dari Bilcoat. Untuk rasio perbandingannya seperti biasa adalah 2:1, 2 di clear, 1 di hardener, dan 1 di thinner. Untuk thinnernya pun saya pakai thinner yang paling bagus dari Bilcoat, yaitu thinner
View Slow Dry Reducer. Untuk aplikasinya, pertama saya naik sebanyak 2 lapis, lalu saya biarkan kering. Keesokan harinya saya amplas kembali. Tujuannya untuk meratakan nut pada bagian tulisan. Dan lanjut pengekliran lagi sebanyak 2 lapis pada proses finishing yang paling akhir atau clear yang terakhir. Nah, seperti inilah hasilnya guys setelah proses pengekliran terakhir. Dan ini sudah kering maksimal. Pada bagian depan logonya tetap nggak dihilangkan karena request dari Pak Devi supaya tetap terlihat original emblemnya atau logonya. Pada bagian fork kemarin juga kita kasih logo seperti ini, logo kupu-kupu, request dari Pak Devi. Dan ini pada bagian tulisannya jadinya seperti ini. Sudah mulus sekali dan glossy-nya dapat banget karena kita kemarin pakai clear Belcoat yang HS seri 2100. Kalian bisa lihat kalau diraba ini dia sudah halus, jadi tidak terasa sama sekali nutnya, sudah mulus. Nah, untuk bagian di bawah seat post kemarin kita pasang emblem. Ini emblemnya dibuatkan oleh Pak Devi. Jadi Pak Devi pesan di pembuat emblem lalu dikirimkan ke sini. Tulisannya adalah Daniel AR juga, ada gambar sepeda, lalu ada tulisan tahunnya. Ini kemarin kita pasang sebelum naik ke epoksi. Jadi kita lem dulu baru kita naik ke epoksi. Lalu pada bagian belakang ini kemarin pakai tulisan mini on track. Kenapa pakai tulisan mini on track? Karena sepeda ini nanti akan dirakit. Untuk looknya dia seperti minion, cuma spare part baik group set maupun wheel set sudah menyerupai seperti mini track. Nah, selesai akhirnya sekarang langsung saja kita rakit karena partnya sudah lengkap. Nah, ini dia guys, sudah jadi dan sudah kita rakit sepedanya. Jadinya seperti ini. Untuk proses perakitan memang nggak saya video karena saya repot. Dan kita sekarang akan ulas part yang dipakai. Untuk velg pakai velg EDG 451. Lalu untuk bannya ini pakai ban Swallow Daily Tire ukuran 21/3/8. Dia ada list kuningnya di bagian pinggir. Dan untuk RD-nya kita pakai punyanya Sensah yang MX9. Jadi ini 9 speed dan sprocketnya pakai punya Race 9 speed yang warna gold. Lalu untuk cranknya ini sudah Holotech. Untuk hub free hubnya juga pakai punyanya Race seperti ini warna merah. Untuk hand grip atau hand fat pakai punya SLK. Ini yang model kulit warnanya coklat tua dan kita samakan dengan sadelnya. Ini merek CT, warnanya juga coklat tua. Dan untuk remnya kita pakai rem hidrolis punyanya Zoom. Dan pada shifternya juga sama Sensah MX9 karena kemarin belinya juga sepaket. Jadi RD dan shifter itu sepaket, yaitu Sensah MX9. Untuk piringan cakramnya pakai merek Snail, ada variasi warna goldnya di bagian tengah guys. Untuk fender atau spakbornya kita pakai fender yang warna chrome seperti ini. Jadi beli online dan sudah krum-kruman seperti ini, cakep, bagus sekali dan untuk build quality-nya juga tergolong tebal. Lalu untuk stemnya ini kemarin saya carikan stem balap. Ini saya beli second dan saya repaint ulang.
Hasilnya seperti ini. Dan untuk stangnya ini pakai race yang model Brompton, dia bahannya sudah alloy. Untuk stang kalau kalian cari Brompton itu bagusnya pakai yang alloy guys, karena yang besi lokalan biasanya dia kelemahannya bisa terjadi oblak, bahkan sering oblak. Jadi cari amannya kita pakai yang alloy atau pabrikan yang merek bagus. Jadi ke depan dia nggak akan terjadi oblak, tetap rapat dan presisi. Oke, itu dia tadi part-part yang dipakai dan ini sudah jadi. Secepatnya akan saya packing dan saya kirim balik ke Surabaya, karena ini sepedanya sebenarnya buat hadiah kitanan untuk putranya Pak Devi, yaitu Mr. Daniel AR. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pada Pak Devi. Mudah-mudahan puas dan suka dengan hasilnya. Mudah-mudahan juga video ini bermanfaat. Dan untuk Mr. Daniel AR, tukang amplas mengucapkan happy goes dengan sepeda barunya. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.